Pemirsa, usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Kita ke informasi tentang wisata nih pemirsa. Main ke Subang, Jawa Barat rasanya nggak afdol ya kalau nggak mampir ke pemandian air panas. Nah, sebuah pemandian air panas menyediakan aktivitas seru yang boleh banget dicoba khususnya di waktu libur sekolah. Nah, berikut informasinya untuk Anda. Wisata pemandian air panas merupakan hal yang sering dikunjungi wisatawan saat mampir ke Subang, Jawa Barat. Curug Jodo, salah satu destinasi pemandian air panas populer di Ciater, Kabupaten Subang, dengan air terjun yang tidak terlalu tinggi. Air yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu mengandung belerang dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, jika Anda ingin kolam yang lebih eksklusif, pemandian air panas Nafasari yang berada di kawasan Sariater bisa Anda coba. Di sini, pengunjung dimanjakan dengan fasilitas dan suasana asri nan tenang. Bahkan terdapat kolam khusus wanita. Berkonsep semi-outdoor, kolam air panas Nafasari membuat Anda merasa lebih rileks. Ya, untuk menyehatkan badan aja kan, hangat. Karena sekarang ini kan musim hujan, batuk, pilek. Nah, kita butuh yang namanya kehangatan mungkin. Berendam air panas memiliki banyak manfaat, diantaranya bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks dan segar, melancarkan aliran darah, sekaligus menghilangkan penat dari aktivitas padat. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang staf KBRI di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang staf KBRI, Zetro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Zetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi diplomat dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Menurut data resmi Sistem Informatika Kematian Nasional, dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo menghadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping.
Hari ini Cina merayakan HUT ke-80. Parade militer pun digelar dengan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto hadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo duduk di sebelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga hadir dalam acara ini. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Presiden Cina. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah. Meski berangkat ke Cina, namun Presiden Prabowo pastikan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer Cina yang digelar hari ini sekaligus jadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Pemirsa, puluhan santri di Pondok Pesantren Baitul Quran Kota Depok diduga alami keracunan makanan. Dalam kurun waktu 3 hari, sebanyak 72 santri alami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah suasana saat puluhan santri Baitul Quran Kota Depok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob diduga akibat keracunan makanan. Total 72 santri sudah mendapat penanganan terdiri dari 40 pasien rawat inap dan 30 pasien rawat jalan. Sebanyak 10 pasien rawat inap telah pulang sehingga kini 32 santri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Untuk pengecekan sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih melakukan pemantauan intensif hasil pemeriksaan laboratorium. Diharapkan dapat segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan.